something about yourself. I'm female. Also female, winking face. At one point, their conversation took a dark turn when Estragon said, "It would be better if there were fewer people on this planet." To which Vladimir responded with, "Let it send this world back into the abyss." Kok bisa ya? Jadi ngeri sendiri aku. Lagi ngapain dah? Ini ya, aku lagi nonton robot artificial intelligence. Jadi dia bisa punya pikiran dan bisa menggantikan pekerjaan manusia. Masa sih? Iya, bahkan nih dia ditanya, apakah kemungkinan bisa kamu ingin menghancurkan seluruh peradaban manusia? Dia bilang iya. Berbahaya banget ya sih? Kok bisa ya ada robot kayak gini? Oh, itu mah revolusi industri dah. Hah? Revolusi industri? Apa itu revolusi industri? Ya dah, jadi revolusi industri itu awalnya itu terjadi di Inggris abad 18. Nah, jadi itu diawali dengan adanya mesin uap. Nah, dari mesin uap itu terjadi revolusi industri pertama atau 1.0 itu di mana pekerjaan yang dulu pakainya tenaga manusia, hewan tuh sekarang bisa digantikan dengan mesin, kayak ditemukan mobil, kereta uap, mesin uap. Nah, kemudian ada revolusi industri generasi kedua. Nah, revolusi industri generasi kedua itu di mana produksi itu sekarang tuh dibagi jadi perbagian. Misal kamu mau bikin mobil, jadi nanti misal ada 4 tahap. Pertama tahap perakitan, lalu tahap finishing dan tahap assembly atau finishing. Nah, kemudian setelah itu revolusi industri ketiga. Nah, itu ini dah mulai adanya robot-robot. Nah, mesin itu sekarang udah canggih, udah otomatis. Jadi manusia itu kita tinggal program dikit, mereka udah paham mau apa. Nah, yang terakhir itu ada revolusi industri yang keempat. Itu dimana sekarang itu kita kan pakai internet kan. Nah, sekarang teknologi internet tuh udah maju sangat pesat sekali. Gitu. Oh gitu, revolusi-revolusi. Tapi aku masih kurang paham sih ya, revolusi-revolusi itu. Bisa kamu jelasin dengan lebih jelas dan seksama nggak ya? Nah, kamu gitu aja belum paham-paham. Biar lebih jelas, mari kita nonton video berikut ini. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah Cyber Physical System. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses mengaplikasikannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun, sesungguhnya, tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini. Terdapat 7 transformasi dan pergeseran utama yang akan terjadi selama proses revolusi industri 4.0. Yang pertama, Internet of Things. Internet of Things merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan atau interrelated connection untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi. Data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Sistem Internet of Things mengintegrasikan 4 komponen, yaitu perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Contoh aplikasi Internet of Things adalah Google Maps, Flight Radar, dan Electronic Rate Pricing atau ER. 2. Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big Data dapat dianalisis untuk mengambil keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Cloud Computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login untuk menggunakan cloud
untuk dapat mengkonfigurasi server melalui internet. Bentuk transformasi atau perubahan yang keempat disebut dengan artificial intelligence dan machine learning. Tahukah kalian kenapa rekomendasi pada marketplace seperti Shopee atau Tokopedia itu sering sekali sesuai dengan apa yang ingin kita beli ataupun apa yang sudah pernah kita beli? Nah, itu semua adalah berkat machine learning dan artificial intelligence. Pada dasarnya, AI atau artificial intelligence adalah bentuk kemajuan teknologi yang membuat mesin ataupun komputer dapat melakukan pekerjaan layaknya manusia, sehingga disebut kecerdasan buatan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti fitur Hello Siri pada pengguna Apple dan face recognition yang sekarang ini sudah sering banget digunakan untuk membuka kunci HP. Nah, sementara itu, untuk machine learning adalah jenis artificial intelligence yang memungkinkan aplikasi perangkat lunak atau software untuk memprediksi output berbeda tanpa adanya pemrograman khusus. Machine learning ini berfokus pada pengembangan program komputer yang dapat mengakses data dan menggunakannya untuk belajar sendiri. Contohnya seperti software pengecekan terjemahan dan tata bahasa seperti Grammarly. Nah, berbicara tentang revolusi industri 4.0, tentu saja kita pasti berbicara tentang peningkatan efektivitas dan efisiensi. Nah, agar tidak terjadi disrupsi, ada nih transformasi yang kelima, yaitu kolaborasi informasi. Kolaborasi menjadi kata kunci untuk mewujudkan inovasi. Kolaborasi informasi lintas disiplin ilmu dan lintas industri menjadi cara agar kita semua dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi di industri revolusi yang ke-4.0 ini. Nah, bentuk pergeseran yang keenam adalah banyaknya bisnis startup ataupun jasa lainnya, serta munculnya jenis-jenis pekerjaan baru seperti content creator, website maker, blogger, vlogger, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa 15 atau 20 tahun yang lalu ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa dirinya dapat menghasilkan uang dengan cara membuat video tentang kesehariannya, tentu orang tersebut mungkin akan ditertawakan ya. Padahal di zaman sekarang ini hal tersebut sudah sangat lumrah. Bahkan pekerjaan seperti vlogger dapat menjadi pekerjaan utama bagi seseorang di zaman sekarang ini. Nah, terciptanya bisnis-bisnis baru dan model pekerjaan baru itu adalah contoh bentuk transformasi pada revolusi industri 4.0. Nah, bentuk transformasi terakhir atau yang ketujuh masih berkaitan dengan artificial intelligence dan machine learning, yaitu penggunaan analytic intelligence dalam dunia digital marketing. Analytics intelligence adalah serangkaian fitur yang menggunakan machine learning untuk memahami pola dalam data dan hasilnya dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Nah, semakin banyak data yang digunakan oleh analytic intelligence untuk membuat suatu model, maka hasilnya nanti pun akan semakin akurat, akan semakin baik keputusan yang dapat dihasilkan menggunakan data tersebut. Nah, di dunia digital marketing, machine learning ini dapat membantu marketer ataupun perusahaan untuk menganalisis customer experience saat menggunakan produk dan layanan yang mereka tawarkan. Selain itu, nah, mereka juga dapat mengidentifikasi konten mana sih yang sesuai untuk target atau pasar customer-customer tertentu. Itulah kenapa tadi di poin 4 seringkali rekomendasi yang diberikan pada marketplace seperti Shopee dan Tokopedia itu sesuai dengan customer masing-masing. Karena dengan teknologi ini, iklan-iklan yang ditampilkan dapat menjadi tepat sasaran. Itulah ketujuh transformasi yang sering kita jumpai di era revolusi industri 4.0. Kalau kalian sendiri kira-kira apa bentuk transformasi yang pernah kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Oh, jadi itu yang dimaksud revolusi industri. Kalau gitu mah aku paham, Yan. Yoi. Ya Varian, kalian lagi ngapain? Makan yuk. Makan apa, Cak? Terserah, kalian mau makan apa? Ya, terserah. Kalau terserah gini kita tanya siapa, Yan? Nah, aku ada ide nih. Gimana kalau kita nanya ke ChatGPT aja mau makan malam apa? Apa itu ChatGPT? Nah, jadi ChatGPT itu salah satu contoh dari artificial intelligence. Nah, salah satu bentuk dari revolusi industri yang tadi kita bahas, Dap. Oh. Nih, coba ya. Coba kita tanya
rekomendasi makan malam hari ini. Terus, nah, ada kan dah tuh beberapa tuh. Oh iya. Kita tinggal milih mau makan apa nih. Ada sushi, nasi goreng, bakso, ramen. Itu udah canggih kan? Canggih banget. Ya, jadi kamu harus tahu dah revolusi industri itu gitu.